Karena tampaknya api semangat perjuangan pengacara senior Otto Cornelis Kaligis dalam membela Japferi Sanjaya dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Plaza Klaten. Ia merasa sang klien tak bersalah walau kini sudah divonis 3 tahun penjara. OC Kaligis masih menempuh segala cara. Terbaru, OC Kaligis telah resmi melaporkan 3 hakim Pengadilan Tipikor Semarang ke bidang pengawasan Mahkamah Agung. 3 sosok itu ialah Hakim Ketua Romel Franciscus Tampubolon serta 2 hakim anggota yakni Suryo Hendrat Moko dan Agung Haryanto. 3 orang kan satu nomor. Satu nomor. Dan ini saya laporin, sebenarnya saya laporin. Nanti kalau dikirim tanda terimanya deh. Pertama tentu Ketua Muda Bidang Pengawasan di Mahkamah Agung. Kedua kan ini tidak pidana, kita dituduh koruptor. Kalau koruptor kita laporin ke KPK dong. Ya dong, kalau koruptor. Kita nggak mau laporin ke katakanlah kejaksaan, karena yang kejaksaan yang main tebang pilih. Dia tahu kok masalah ini, kan saya dampingi dari kejaksaan, saya tanya, di mana salahnya klien saya? Tuh dia bilang, nanti aja dia bilang. Di mana? Langkah tegas OC Kaligis dan tim kuasa hukum Japferi Sanjaya tentu tidak tanpa alasan yang kuat. Ya, langkah pelaporan Kema dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap hakim selama persidangan berjalan. Di mana OC Kaligis merasa 3 hakim tersebut sudah mengabaikan semua bukti yang ia hadirkan di persidangan. Ayah dari selebritis Velovexia itu menyebut jika hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari jaksa penuntut umum dan tidak satupun bukti yang ia serahkan digunakan dalam pertimbangan keputusan. Ya sudah dimajukan. Jadi dasar hukumnya pasal 185 ayat 1. Bukti adalah jadi hakim dilarang mempertimbangkan apa yang tidak terjadi di pengadilan. Apa gunanya sidang kalau begitu kan? Inti ini permainan pengadilan mengabaikan fakta-fakta terungkap di persidangan bahwa ini adalah sewa. Kenapa klien saya dikriminalisasi? Karena pasal 185 ayat 1 daripada KUHP yang lama, hakim dilarang artinya toh membuat keputusan di luar bukti-bukti yang terjadi di persidangan. Itu aja buktinya. Kita udah harapkan pasti bebas ini. Dia turunin 3 tahun aja. Tapi kan kasihan. Ini orang gimana? Utangnya di bank belum selesai. Belum mesti masuk penjara. Kemudian yang bikin ini kan Anda lihat sendiri yang bikin perjanjian sewa bukan kita kok. Kekecewaan pihak Japferi Sanjaya agaknya tidak sepenuhnya terpusat kepada 3 hakim yang memimpin jalannya sidang. Pasalnya, ketika ditemui awak media kemarin, OC Kaligis kembali menyuarakan kekecewaan terhadap Sri Mulyani selaku Bupati Klaten saat ini. OC Kaligis menyebut ada dugaan ketidakadilan dalam hal ini. Bagaimana tidak, perjanjian kerjasama antara Japferi Sanjaya dan Pemda Klaten saja disahkan secara langsung oleh Sri Mulyani, namun dalam perkara ini ia bisa tenang lantaran statusnya hanya sebagai saksi. Dan yang meresmikan ini dan mengundang si Ferry kan si Bupati sendiri dan bangganya mengatakan, mereka yang laporin kita. Lucu nggak? Mereka minta kita sewa, mereka yang laporin kita. Di mana kita ambil uang negara? Saya nggak berani melaporin mereka ke KPK kalau memang nggak ada dasar hukumnya. Ini diresmikan. Nah ini orangnya ini yang dipenjarakan. Dan beritanya banyak. Bupati waktu pidato senang banget sudah ada katakanlah mall di Klaten. Coba nanti kalau ada wartawannya coba di foto-foto. Waktu pemeriksaan setempat oleh hakim kaget tuh. Dia bilang, gua tahu ini tempat ini pasar ini kumuh. Jadi memang modal degul si bupati ini. Pertama dia BOT dulu, setelah ada bangunan dia pindahkan ke kita karena nggak laku kan. Begitu kita perbaiki, saya udah lihat kok dia punya itu bagus sekali. Jadi itu barangkali mungkin nggak tahu kalau mau diambil kita laporin kemana-mana. Bila ditarik ke belakang, kekecewaan akan putusan sidang sejatinya sudah terasa sejak hakim mengetuk palu. Ya, tangis kecewa seketika pecah begitu saja.
Ketika ditemui awak media di luar ruang sidang, pihak Ferry pun tak kuasa membendung semua pilu yang terasa di hati. Dengan suara gemetar, Ferry bahkan tidak segan menyebut bahwa dirinya sudah dikriminalisasi, mengingat campur tangannya dalam Plaza Klaten tak sedikit pun menghadirkan kerugian. Sebaliknya, Pemda Klaten justru dapat meraup untung usai Plaza Klaten diperbaiki oleh Ferry. Saya sudah menguntungkan dan tidak memakai uang negara 1 rupiah pun. Kalau dengan caranya demikian, investor mana ada yang berani lagi untuk bekerja sama dengan pemerintah? Ini jelas-jelas saya dijolimi, dikriminalisasi. Sudah uang sendiri, mall sudah rusak, saya perbaiki sampai bagus, sampai ikon dari Klaten, perekonomian juga meningkat. Kok saya sekarang dipidana? Setelah jadi ini sebenarnya dianiaya klien saya, udah keluarin duit apa segala macam, masih dihukum katakanlah 3 tahun, kan dari 6 tahun ke 3 tahun. Diakui juga bahwa itu uang titipan, tapi kan diakui sebagian 4 miliar kembali minus 1 miliar. Nah, ya, 1,8 saya minta sekarang tergantung dari jasa. Kok sekarang saya masih disalahin lagi? Jadi apa gunanya saya berbicara dengan pemerintah kalau begitu? Yang sudah disetujui tapi dibebankan ke investor, disalahkan. Mana ada investor yang mau investasi kalau begitu lagi dengan pemerintah? Intinya rakyat selalu salah. Dan 1 rupiah pun tidak memakai uang pemerintah. Luar biasa saya, sudah memajukan kota Klaten. Dari kota Klaten lantai 3, lantai 4 itu udah seperti gudang. Sekarang boleh dilihat kondisinya. Jangan meninggal loh jatuh. Kok sekarang saya bukannya dikasih penghargaan malah dijadikan tersangka. Kalau demikian investor mana ada lagi yang berani masuk Klaten, pemerintah Klaten, Kabupaten Klaten. Bukan cuma Klaten, ini semua juga takut kerjasama pemerintah. Sementara itu, hingga detik ini belum terdapat informasi tentang langkah ke depan yang akan ditempuh Job Ferry Sanjaya. Ya, walau sudah mengambil langkah untuk melaporkan 3 orang hakim, pihak Ferry Sanjaya belum memberikan konfirmasi apakah pihaknya akan menempuh jalur banding atau tidak. Menurut Andrian Sanjaya, selaku putra Job Ferry Sanjaya, keputusan terkait itu akan dibicarakan terlebih dahulu oleh sang ayah dan OC Kaligis. Kita lagi rembukan, dan ujung-ujungnya kan keputusan pasti di tangan Pak Oce dan Pak Ferry. Karena kan Pak Ferry yang menjalani ya. Gitu. Jadi mungkin nanti akan saya kabari kalau memang sudah ada keputusan bulan. Ya saya udah nggak tahu ya, pengadilan di sini rakyat kecil tuh istilahnya mau penguasa yang salah, tetap aja rakyat yang salah pada akhirnya kok kayak gini caranya mah. Nggak perlu lagi masuk pengadilan, langsung putus saya bersalah dari awal. Ya dong, kalau bukti dan pembelaan semua diabaikan. Iya kan Mas? Iya. Bukti dan pembelaan diabaikan, terus ngapain ada pengadilan? Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.